Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kingdom Animalia 2, diantaranya Echinodermata, Arthropoda, Pisces, Amfibi, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anissa Zahra Fauzia, yang kedua Anissa Khairia, dan yang terakhir Laila Rahmawati. Pembahasan yang pertama mengenai filum Echinodermata. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri. Lapisan tubuhnya tripoblastik dan berbentuk bilateral simetris saat masih menjadi larva. Setelah dewasa, tubuhnya menjadi simetris radial. Echinodermata memiliki karakteristik memiliki tubuh simetri radial, melewati tahapan larva bipinaria, memiliki sistem kaki tabung yang digunakan untuk bergerak dan mendapatkan makanan. Yang terakhir, memiliki endoskeleton yang berfungsi untuk melindungi dan menyokong jaringan hewan yang lunak. Penggolongan Echinodermata. Yang pertama, kelas Asteroida. Bintang laut merupakan anggota dari kelas Asteroidae. Makhluk ini menunjukkan banyak ciri umum Echinodermata. Bintang laut memiliki 5 tangan. Lapisan permukaan paling luar dari bintang laut terdiri atas lapisan sel epidermal yang bersilia. Di bawah kulit terluar terdapat endoskeleton. Contoh spesies kelas ini antara lain Astropestes irregularis dan Selita. Yang kedua, kelas Ophiuroida. Ophiuroida merupakan hewan berbentuk bintang dengan lengan lurus, panjang, dan fleksibel. Sering juga disebut sebagai bintang ular laut. Cakram tubuhnya terlihat jelas. Anggota kelas ini memiliki kaki ambulakral pada lengan pipanya yang lebih sedikit dibandingkan anggota kelas Asteroida. Pergerakan ular bintang laut ini dilakukan dengan kibasan lengan. Contoh spesies ini antara lain Ophioctrix flagilis dan Ophiopolis aculeata. Yang ketiga, kelas Echinoidea. Echinoidea yang terkenal adalah bulu babi. Bulu babi tidak memiliki lengan, tetapi memiliki 5 baris kaki tabung yang berfungsi sebagai alat gerak yang lambat. Bulu babi memiliki duri-duri yang berguna untuk bergerak. Bagian oval bulu babi terdapat mulut yang dikelilingi oleh mulut tajam untuk memakan rumput laut dan makanan lainnya. Contoh dari spesies ini adalah bulu babi. Yang keempat, Holoturoida. Secara sekilas, anggota Holoturoida tidak seperti anggota Echinodermata lainnya. Salah satu anggota Holoturoida, mentimun laut, tidak memiliki duri dan eksoskeleton. Tubuhnya lunak dan seperti mentimun. Alat pencernaannya sudah lengkap dan memiliki mulut dengan tentakel. Contoh kelas ini antara lain teripang laut atau Holoturia atra dan mentimun laut atau Pseudocolochirus. Peran dari Echinodermata dalam kehidupan yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yang pertama, bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Yang kedua, Holoturia atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Yang ketiga, Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Sedangkan yang merugikan, yang pertama, bintang laut sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Yang kedua, acan buster merupakan hama pada terumbu karang karena pemakan polip Coelenterata. Pada pembahasan yang kedua yaitu Arthropoda. Filum Arthropoda memiliki anggota dengan tubuh berbuku-buku dan memiliki eksoskeleton. Tubuh dan kaki pada filum Arthropoda terbagi atas segmen-segmen dengan lapisan epikutikula yang terdiri kitin hasil sekresi hipodermis pada bagian tubuhnya. Pergantian kulit pada Arthropoda terjadi pada interval waktu tertentu. Alat respirasi yang digunakan dapat berupa insang,
trakea, paru-paru, serta permukaan tubuh, tergantung dari jenis kelas masing-masing. Penggolongan arthropoda yang pertama, kelas Arachnida. Kelas Arachnida terdiri dari dua ordo, yaitu laba-laba dan kalajengking, dengan bagian berupa cephalothorax dan abdomen. Kedua bagian ini yaitu bagian kepala dan rongga dada yang bekerja sama. Arachnida biasanya hidup di daratan. Sistem reproduksi pada Arachnida memiliki jenis kelamin yang terpisah, dengan testis dan ovarium yang membentuk jaring-jaring pembuluh yang terdapat pada abdomen. Telur-telur hasil pembuahan yang telah terbentuk kemudian diletakkan pada jaring-jaring yang terbentang antara cabang tanaman maupun benda lain. Pada laba-laba atau Arachnida, laba-laba memiliki cephalothorax dan abdomennya yang tidak berruas-ruas, dengan 6 pasang anggota tubuh serta 4 pasang kaki tanpa antena peraba. Pada bagian kepala terdapat chelicera, yaitu mulut yang berfungsi memegang atau menangkap mangsa. Contoh hewan yang termasuk laba-laba ialah laba-laba Nephilia, Epilia, dan lain-lain. Sedangkan pada kalajengking atau Scorpionida memiliki bentuk tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu depan, tengah, dan belakang. Kalajengking memiliki 4 pasang kaki dan bernafas dengan paru-paru buku. Ekor kalajengking dapat dibengkokkan naik dan maju hingga atas punggungnya. Pada bagian ekor kalajengking juga terdapat bisa atau racun yang disediakan oleh sepasang kelenjar racun. Yang kedua yaitu kelas Crustacea. Hewan pada kelas Crustacea memiliki tubuh yang dilapisi oleh cangkang yang dilapisi oleh kutikula, di mana kutikula tersusun oleh pektin dan garam-garam mineral. Habitat Crustacea dapat di laut, pantai, dan juga air tawar. Tubuh Crustacea dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Pada bagian cephalothorax terdapat sepasang antena pendek serta bagian kepala dan dada menyatu dan dilindungi oleh karapak. Berikut adalah contoh Crustacea. Yang ketiga yaitu kelas Myriapoda. Terdiri dari hewan berkaki banyak, dengan bagian tubuhnya yaitu kepala dan bagian tubuh yang panjang dan bersegmen, di mana tiap segmen terdiri dari 1 hingga 2 pasang kaki. Pada kepala Myriapoda terdapat sepasang antena dan mulut bertaring. Myriapoda memiliki habitat di daratan. Kelompok Myriapoda terdiri atas ordo Diplopoda, yakni 2 pasang kaki pada setiap segmen dan berantena pendek, serta ordo Chilopoda, yakni memiliki 1 pasang kaki pada tiap segmen dan memiliki antena yang panjang. Contoh Myriapoda yaitu sebagai berikut. Yang keempat yaitu kelas Insecta. Merupakan spesies hewan dengan jumlah terbanyak di dunia dan memiliki metamorfosis sempurna dengan ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Yang kedua, memiliki 3 pasang kaki yang terletak pada bagian dada. Yang ketiga, tubuhnya dilindungi oleh kulit keras dari kitin yang berfungsi sebagai eksoskeleton. Yang keempat, kepala terdiri atas bagian mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. Yang kelima, umumnya memiliki sayap, dan yang terakhir bernafas menggunakan trakea. Metamorfosis pada insekta dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ametamorfosis, metamorfosis tidak sempurna, dan metamorfosis sempurna. Berikut pembagian ordo pada insekta dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh dari insekta yaitu sebagai berikut. Peranan dari filum Arthropoda yaitu organisme pembusuk dan pengurai termasuk limbah. Objek estetika dan wisata, membantu proses penyerbukan pada tanaman,
musuh alami bagi hama tanaman, pakan hewan seperti burung, dan penghasil madu. Yang ketiga, kelas Pisces. Pisces merupakan anggota vertebrata yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ciri-ciri umum kelas Pisces antara lain habitat di perairan, triploblastik, selomata, struktur tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Mempunyai gurut sisi untuk dapat merasakan tekanan air. Badan atau batang berotot mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal. Kulit yang dilengkapi dengan kelenjar penghasil, otot ekor posanal, sistem peredaran darah tertutup. Berikut contoh anatomi ikan. Penggolongan dari filum Pisces yaitu yang pertama subkelas Chondritis yang memiliki rahang gigi yang banyak, sirip yang berpasangan, dan rangka dalam yang terbentuk dari tulang rawan. Dianggap fosil hidup karena merupakan keturunan hewan purba, memiliki 5-7 celah insang di dua sisi pada faring, tidak memiliki tutup insang seperti yang biasa ditemukan pada ikan bertulang sejati. Contohnya pada ikan hiu dan ikan pari. Yang kedua, subkelas Osteichthyes memiliki rangka yang terdiri atas tulang keras, dibagi menjadi dua kelompok yaitu Sarcopterygii dan Actinopterygii, atau kelompok dengan jumlah iklan terbanyak. Actinopterygii diduga ada hubungannya dengan nenek moyang amfibia, contohnya pada lele, belut, dan ikan mas. Peranan dari Pisces yaitu menjaga keseimbangan ekosistem perairan karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan, sumber protein tinggi terutama omega yang bermanfaat meningkatkan kecerdasan, dagingnya mengandung asam lemak tidak jenuh, tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai tepung ikan dan bahan pembuat lem dan hiasan akuarium. Yang keempat yaitu kelas amfibi. Karakteristik amfibia yaitu yang pertama tubuh terdiri dari kepala dan badan untuk katak, namun saat masih berudo memiliki ekor. Yang kedua, tubuh dilapisi oleh kulit berlendir. Yang ketiga, simetri bilateral. Yang keempat, selomata. Yang kelima, triploblastik. Yang keenam, poikiloterem. Yang ketujuh, sistem peredaran darah tertutup. Yang kedelapan, jantung beruang 3 terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Yang kesembilan, alat respirasi berupa insang, paru-paru, dan kulit. Yang kesepuluh, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal ovipar. Dan yang terakhir, mengalami metamorfosis sempurna. Amfibi dapat dibagi beberapa ordo. Yang pertama, ordo Anura. Dikenal ialah sebagai kodok atau juga katak. Pada kepala katak terdiri atas kelopak mata dan membran. Niktitan atau selaput atau membran pelindung mata saat katak berenang di air. Lidah katak dapat dijulurkan panjang untuk menangkap mangsa. Memiliki selaput renang yang membantu katak berenang. Contohnya pada katak pelangi, katak bertaring, kodok sawah, dan pancat hijau. Yang kedua, ordo Caudata, dikenal dengan istilah salamander. Jarang ditemukan di Indonesia. Contohnya pada salamander raksasa Cina yang hidup di Cina, salamander punggung merah di Amerika Utara, dan juga Asiatic salamanders. Berikutnya yaitu ordo Gymnophiona, dikenal dengan istilah Cecilia. Ordo Gymnophiona terdapat atau tersebut yang hidup di Indonesia ialah di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Ialah dari genus Ichthyopis. Contohnya Indonesia Caecilian, Java Caecilian, Black Caecilian, Kappa Hyang Caecilian, Yellow Panda Caecilian.
Peranan dari amfibia yaitu yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, sumber protein tinggi sehingga memiliki nilai ekonomi. Katak merupakan organisme yang banyak digunakan dalam penelitian di laboratorium. Kulit katak atau kodok dapat disamak menjadi bahan tas atau dompet. Racun bufotalin dan bufotenin dari kodok menguatkan denyut jantung. Yang kelima, kelas reptilia. Karakteristik dari reptilia, yang pertama tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, tubuh ditutupi sisik dari keratin sehingga kedap air dan mencegah dehidrasi. Yang ketiga, memiliki 4 kaki untuk melata kecuali ular. Yang keempat, alat pencernaan lengkap. Yang kelima, memiliki gigi dan lidah. Yang keenam, peredaran darah tertutup. Yang ketujuh, jantung dibedakan menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Yang kedelapan, reproduksi seksual secara internal. Yang kesembilan, ovovivipar. Yang ke-10, ekskresi dengan ginjal yang pipih. Dan yang terakhir, sistem saraf otak dan 12 pasang saraf kranial. Penggolongan dari reptilia yang pertama, ordo Squamata. Squamata yaitu salah satu jenis hewan reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik. Ordo ini yaitu ordo terbesar dari kelas reptil. Sebagian dari hewan reptil termasuk ke dalam ordo Squamata. Contohnya yaitu pada bangsa ular dan kadal. Ordo ini terbagi atas 3 subordo, yaitu antaranya Lacertilia, Serpens, Amphisbaenia. Yang kedua, ordo Crocodila. Ordo ini memiliki sebuah sisik yang tebal, dapat rontok satu persatu dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan skuta yang sebagai pelindung. Buaya juga memiliki otot yang kuat pada ekornya serta gigi yang runcing untuk mencabik mangsanya. Contoh dari ordo ini yaitu buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Yang ketiga, ordo Chelonia. Ordo ini merupakan salah satu jenis hewan reptilia yang memiliki cangkang. Bentuk tubuh yang pendek dan lebar dilindungi oleh karapas dan baston. Tidak bergigi dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang pada jenis ordo ini yaitu pada bagian dari tulang belakang dan dimodifikasi dari tulang rusuk yang berfungsi untuk pertahanan serta untuk perlindungan dari predator. Sedangkan cangkang bagian atas dari Chelonian ini disebut dengan carapax, sedangkan pada bagian bawahnya disebut dengan baston. Contoh dari ordo ini yaitu hewannya kura-kura dan penyu. Berikutnya yaitu ordo Rhynchocephalia. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu tuatara dan satu-satunya spesies yang termasuk ke dalam ordo ini. Dikabarkan bahwa hewan tuatara ini sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yakni memiliki duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali suatu perbedaan antara gelap dan terang. Peranan dari reptilia yaitu menjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan. Pembasmi hama alami, contoh ular di sawah merupakan predator alami untuk membasmi hama tikus. Kulit reptilia bernilai ekonomi tinggi karena diproses menjadi tas, sepatu, dan ikat pinggang. Beberapa daerah atau negara mengkonsumsi daging beberapa jenis reptilia. Bisa ular dapat dijadikan sebagai serum. Yang keenam yaitu kelas Aves. Ciri-ciri dari Aves yaitu habitat di rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah lautan, gua-gua batu, perkotaan, dan wilayah kutub. Simetri bilateral, triploblastik, dan homoiterium. Memiliki sepasang sayap yang umumnya digunakan untuk terbang dan sepasang kaki untuk berjalan. Tubuh ditutupi bulu dari keratin kecuali kaki dan paruh. Bentuk paruh disesuaikan dengan jenis makanan. Tulang berongga untuk meringankan tubuh Aves. Peredaran darah tertutup, jantung terbagi menjadi 4 ruang yaitu alat pencernaan makanan lengkap, tidak memiliki gigi untuk mengunyah tetapi memiliki tembolok. Penggolongan Aves yang pertama subkelas Archaeonite.
memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Aves purba dari dugaan fosil, hidup pada 150 juta tahun yang lalu, memiliki 3 digit jari yang dilengkapi dengan cakar, tulang ekor panjang, terdiri dari 13 vertebra. Contoh spesies yaitu Archaeopteryx. Berikutnya yaitu subkelas Neorites. Superordo Paleogata terdiri dari 5 ordo, yaitu ordo Aptariformes, ordo Casuariiformes, Reiformes, Strutioniformes, dan Tinamiformes. Superordo Negnata terdiri dari 3 ordo, ordo Accipitriformes, Anseriformes, dan Apodiformes. Peranan dari Aves yaitu menjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan, sumber protein dari daging dan telur. Bulu-bulu bisa dijadikan hiasan aksesoris, bulu sebagai bahan industri shuttlecock atau bulu tangkis, bahan obat-obatan herbal misal sarang burung walet, hiburan dari warna dan kicauan burung. Dan terakhir yaitu kelas mamalia. Ciri-ciri mamalia yaitu mempunyai kelenjar susu, tubuh ditutupi rambut, alat gerak digunakan untuk berjalan, berenang, dan memegang sesuatu, memiliki kuku atau cakar untuk mamalia pemanjat, memiliki gigi taring, gigi seri, dan juga gigi geraham, alat respirasi paru-paru, ekskresi menggunakan ginjal, paru-paru, hati, dan kulit, peredaran darah tertutup, darah terdiri dari plasma darah dan sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit, reproduksi seksual dengan cara fertilisasi internal. Penggolongan mamalia yaitu ordo Marsupialia, contoh kanguru, oposum, kuskus, dan koala. Ordo Insectivora, Scalopus, Echinosorek, dan Scapanus. Ordo Dermoptera yaitu contohnya Gacopithecus. Ordo Chiroptera contohnya Desmodus, Pteropus edulis, dan Myotes. Ordo Primata contohnya kera, orangutan, monyet, dan lutung. Ordo Rodentia contohnya ratus atau tikus, Sciurus atau tupai pohon, dan landak, marmut, dan mencit. Ordo Carnivora yaitu singa, serigala, harimau. Ordo Lagomorpha yaitu kelinci. Ordo Cetacea yaitu dolphin laut dan paus biru. Ordo Proboscidea contohnya gajah Afrika dan gajah di India dan Indonesia. Ordo Perissodactyla contohnya keledai, kuda, dan tapir. Ordo Artiodactyla contohnya Antilocarpa, Garrus atau kijang, Posondacius atau banteng. Peranan dari mamalia yaitu bahan baku industri kain dari benang wol, bahan baku industri berbahan dasar kulit, bahan baku industri pangan dari hewani baik daging maupun susu, wahana wisata dan edukasi, alat transportasi, membantu di bidang pertanian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.